Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan bisnis, di mana subtemanya adalah analisis lingkungan bisnis. Apa itu analisis lingkungan bisnis? Mari kita belajar bersama. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu elemen perencanaan bisnis dengan subtema adalah lingkungan bisnis. Apa itu pengertian lingkungan bisnis? Mari kita simak bersama-sama. Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah atau business environment atau lingkungan bisnis, yaitu kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat berdampak pada laju usaha tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi performa perusahaan. Mengapa lingkungan bisnis selalu mempengaruhi performa perusahaan? Karena usaha apapun itu, jika lingkungan bisnisnya tidak mendukung, maka bisnis tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dari analisis lingkungan bisnis tersebut, ada faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan fisik alami. Lingkungan fisik alami ini sangat mempengaruhi lingkungan bisnis. Kenapa? Karena terdiri dari iklim, satwa liar, budaya, kemudian mereka adalah lingkungan luar yang akan mempengaruhi dua lingkungan lainnya, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan tugas. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial pastinya akan mempengaruhi dari bisnis yang mungkin akan didirikan atau akan yang sudah berjalan. Lingkungan sosial terdiri dari ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ada sosial budaya, dan ada teknologi. Lingkungan sosial banyak sekali menimbulkan dampak baik menjadi bisnis semakin maju ataupun juga bisnis semakin menurun. Hal-hal tersebut bisa dianalisis melalui lingkungan sosial. Kemudian, yang ketiga adalah lingkungan tugas. Lingkungan tugas mencakup interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti pemerintah, pelanggan, pesaing, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, kreditor, dan masyarakat. Di lingkungan tugas ini, mengapa lingkungan tugas sangat mempengaruhi jalannya bisnis? Karena bisnis apapun sangat bisnis apapun itu sangat memerlukan pelanggan dan bisnis bisa berjalan dengan baik, mempertahankan kualitas apabila ada pesaing. Kemudian ada asosiasi perdagangan, ada serikat, serikat pekerja, kemudian ada kreditor sebagai, eee, memahami tentang modal yang harus dikeluarkan untuk bisnis tersebut dan yang terakhir adalah masyarakat. Ya, selanjutnya adalah manfaat memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang baik akan memperlancar jalannya bisnis. Tidak hanya bisnis, lingkungan yang baik juga bisa menghasilkan dampak yang baik pula bagi seluruh lapisan bisnis dan masyarakat. Mengapa lingkungan bisnis yang kita pelajari juga bisa menjadi acuan akan lifestyle atau tren terkini yang sedang diminati masyarakat? Karena hal tersebut bisa menjadi bahan untuk menentukan target pasar dan membuat strategi pemasaran. Jika kita mengenal lingkungan bisnis kita, jika kita bisa menganalisis lingkungan bisnis kita seperti apa, lingkungan, di sekitar kita bagaimana, apa saja yang mempengaruhi jika kita membuat bisnis di lingkungan tersebut. Dengan kita memahami lingkungan bisnis di sekitar kita, kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan apa yang mungkin akan timbul jika kita membuat sebuah usaha. Jadi ketika kita akan membuka usaha baru, kita pastikan dulu adalah menganalisis lingkungan tersebut sesuai atau tidak dengan bisnis yang akan kita bangun.
Beberapa contoh perubahan lingkungan bisnis yang harus diantisipasi. Pertama, peristiwa alam seperti kebakaran hutan, perubahan iklim, dan bencana alam. Yang kedua, peristiwa politik seperti pergantian kepemimpinan kepala negara, tindakan korupsi, dan aksi kerusuhan. Yang ketiga adalah di mana ada kondisi ekonomi seperti resesi, tingginya suku bunga, devaluasi mata uang, dan hiperinflasi. Kemudian yang keempat, perubahan sosial budaya seperti perubahan selera dan preferensi konsumen, pergeseran komposisi demografis, dan urbanisasi. Selanjutnya adalah perubahan regulasi, seperti regulasi persaingan usaha, keamanan produk, dan perlindungan konsumen. Ada lagi perubahan teknologi seperti penetrasi internet di daerah, dan ada kondisi internet seperti turnover karyawan dan produktivitas karyawan. Itulah beberapa contoh perubahan lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi bisnis yang sedang dibangun. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang analisis lingkungan bisnis. Ibu harap semua dapat menerima pembelajaran kali ini dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.